di channel kelas Bugina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengujian hipotesis pada mata kuliah statistika penelitian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai banyak hal yang dapat kita deskripsikan dalam bentuk data. Informasi data yang diperoleh tentunya harus diolah terlebih dahulu menjadi sebuah data yang mudah dibaca dan dianalisis. Nah, itulah gunanya statistika penelitian untuk menganalisis sebuah data. Nah, untuk memperoleh data-data tersebut diperlukan adanya sebuah penelitian atau suatu penelitian. Penelitian ini didapatkan melalui berbagai cara dan juga berbagai langkah-langkah pengujian dari para pengumpul data atau para peneliti. Nah, sebelum melakukan penelitian, tentu kita akan menduga-duga terlebih dahulu terhadap apa yang kita ingin teliti. Nah, pernyataan dugaan atau pernyataan sementara kita inilah yang kemudian disebut sebagai hipotesis. Nah, pada video ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah hipotesis dan macam hipotesis, kemudian bentuk pengujian hipotesis, dan yang terakhir adalah langkah pengujian hipotesis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan sedikit kalimat motivasi. No matter what troubles you encounter, tomorrow is a new day. Jadi besok itu selalu hari yang baru untuk kita semua. Tetap semangat semuanya ya. Nah, yang pertama kita masuk aja langsung ke hipotesis dan macamnya. Jadi hipotesis tadi adalah pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya. Pernyataan hipotesis ini masih lemah dan perlu dibuktikan atau bisa juga disebut sebagai dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, untuk macam hipotesis sendiri itu ada 2, yaitu ada hipotesis 0, H0 itu ya. H0 ini adalah pernyataan yang diasumsikan benar kecuali ada bukti kuat untuk membantahnya. Nah, untuk pernyataan H0 sendiri biasanya itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti ini, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau sama dengan. Jadi nanti di kalimatnya ada kata-kata seperti itu. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA, atau ada juga yang menuliskannya sebagai H1. Ini merupakan pernyataan yang dinyatakan benar jika H0-nya ditolak. Nah, untuk ciri-ciri dari pernyataan hipotesis alternatif sendiri itu biasanya menggunakan kalimat ada perbedaan, ada pengaruh, atau tidak sama dengan. Kemudian selanjutnya, selain hipotesis nanti kita juga akan menentukan sebuah toleransi atau tingkat signifikansi dalam hipotesis. Nah, tingkat signifikansi ini biasanya disimbolkan oleh alfa, merupakan peluang kesalahan yang dapat diterima dalam pengujian hipotesis. Apakah kesimpulan penelitian pada sampel berlaku juga terhadap populasi. Nah, untuk tingkat signifikansi ini biasanya dari 1%, kemudian 5%, dan ada yang menggunakan 10%. Namun kebanyakan di penelitian yang sosial, pendidikan itu menggunakan alfa 0,05 atau 5%, bisa juga menggunakan yang 10%. Nah, untuk alfa yang 0,01 itu biasanya digunakan di bidang kedokteran ya. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan ini menggunakan nilai signifikansi pada SPSS, kemudian dibandingkan dengan nilai alfa yang dipilih oleh peneliti. Jadi ini nanti kalau kita sudah penelitian akan mendapat statistik ujinya, kemudian nanti kita bandingkan signifikansi yang diperoleh pada SPSS dan dibandingkan dengan alfa yang kita pilih ya. Jadi untuk alfa itu dipilih oleh peneliti sendiri mau pakai 0,05 atau 0,01. Nah, untuk hubungan signifikansi dan alfa itu jika nilai sig lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Nanti kalau teman-teman sudah masuk di aplikasi nanti akan lebih paham tentang materi yang ini ya, hubungan signifikansi dan alfa. Selanjutnya kita masuk ke bentuk pengujian hipotesis. Jadi untuk bentuk pengujian hipotesis sendiri ada 3 ya. Jadi ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Yang pertama hipotesis 2 pihak, yang kedua tipe B itu hipotesis 1 pihak kanan,
Kemudian tipe C, hipotesis satu pihak kiri. Ciri-cirinya seperti ini. Kalau hipotesis dua pihak itu pakai sama dengan, tidak sama dengan. Kemudian kalau satu pihak kanan itu kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Kalau satu pihak kiri itu lebih dari, sama dengan, dan kurang dari. Nah, untuk ini ya, kita mau melihat daerah kritis. Jadi untuk daerah kritis itu atau disebut sebagai kriteria pengujian. Jadi itu merupakan daerah di mana pembuatan keputusan dilakukan. Jadi nanti ada daerah penolakan dan ada daerah penerimaan. Nah, untuk tipe A tadi karena sama dengan, jadi ada dua daerah penolakannya, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, contohnya kalimat hipotesis untuk hipotesis tipe A itu misalnya ini H0-nya metode baru meningkatkan kinerja pegawai sama dengan 75%. Kemudian untuk HA-nya atau H1-nya metode baru meningkatkan kinerja pegawai tidak sama dengan 75%. Nah, untuk hipotesis statistiknya yang tidak berupa kalimat itu bisa ditulis seperti ini. Mu sama dengan 75%. Kemudian HA-nya mu tidak sama dengan 75%. Namun untuk di teman-teman sendiri nanti biasanya menggunakan kalimat ini aja ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, yang hipotesis tipe B, ini arahnya sudah jelas. Jadi kalau tipe B tadi kan ciri-cirinya menggunakan kurang dari, sama dengan, dan lebih dari ya. Nah, untuk kalimatnya sendiri nanti untuk H0-nya metode baru meningkatkan kinerja pegawai paling tinggi atau sama dengan 75%. Kemudian HA-nya atau H1-nya metode baru meningkatkan kinerja pegawai paling rendah 75%. Sedangkan untuk daerah penolakannya itu ada di sebelah sini ya. Jadi untuk yang diarsir yang hitam itu yang di sebelah sini, kemudian daerah penerimaannya yang ini. Selanjutnya kita ke tipe C. Kalau tipe C juga sama, arahnya sudah jelas. Jadi untuk yang tipe C tadi ciri-cirinya menggunakan untuk handle-nya lebih besar sama dengan, kemudian HA-nya kurang dari. Sedangkan untuk kalimat hipotesisnya, contohnya yang H0 metode baru meningkatkan kinerja pegawai paling rendah atau sama dengan 75%. Kemudian HA-nya metode baru meningkatkan kinerja pegawai paling tinggi 75%. Untuk daerah penolakannya di sebelah sini ya. Kalau tipe B tadi kan di sebelah sini ya. Nah, kalau tipe C dia di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita ke bagian ketiga, langkah pengujian hipotesis. Ada beberapa langkah. Yang pertama ini untuk penelitiannya ya. Jadi kalau peneliti itu kan mengambil populasi, mau meneliti di populasi mana. Nah, dari populasi nanti kita ambil sampelnya berapa. Jadi kan kita nggak mungkin kalau peneliti itu mau meneliti seluruh populasi. Misalnya kita mau mengadakan penelitian di nasabah, misalnya di BRI atau BSI Kabupaten Ponorogo. Nah kan nggak semua nasabah bisa kita teliti ya. Nah akhirnya solusinya untuk penelitian itu harus mengambil sampel. Sampel itu yang mewakili populasi. Nah setelah itu, peneliti membuat sebuah dugaan atau sebuah hipotesis sebelum melakukan penelitian. Nah, setelah melakukan penelitian, baru peneliti itu melakukan analisis data atau pembuktian kebenaran. Nah, dari analisis data tadi, maka akan diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, sedangkan untuk langkah-langkah pengujian hipotesisnya sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah menentukan H0 dan HA atau H1. Kemudian menentukan taraf signifikansinya berapa. Jadi taraf signifikansi atau alfa tadi ditentukan oleh peneliti sendiri, mau pakai yang berapa. Kemudian menentukan statistik pengujian, nanti mau uji T, atau mau regresi, mau korelasi, atau mau yang lain, itu ditentukan oleh peneliti sendiri. Kemudian menentukan daerah kritis atau kriteria pengujian, baru menghitung statistik pengujiannya, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Nah, saya punya contoh ini. Suatu penelitian dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh jumlah pendapatan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah A. Nah, misalnya peneliti atau teman-teman mau ngambil H0-nya, jumlah pendapatan tidak. Ingat ya, kalau H0 itu pasti berbunyi tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, dan lain-lain. Jumlah pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah A. Nah, HA-nya atau H1-nya itu kebalikan dari hipotesis
hipotesis nolnya. Jadi jumlah pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah A. Nah, misalnya peneliti ingin mengambil atau memilih tingkat signifikansi atau alfanya sebesar 5% atau 0,05. Kemudian setelah melakukan penelitian, setelah dianalisis, peneliti ternyata memperoleh nilai statistik ujinya signifikansinya 0,024. Nah, kalau dibandingkan dengan nilai alfanya tadi, 0,024 ini lebih kecil atau lebih besar? Ya, mari kita lihat jawabannya. Ini ya, karena nilai signifikansinya atau nilai signya 0,024 itu lebih kecil dari 0,05, maka hak nolnya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah A. Oke, itu dulu untuk materi tentang pengujian hipotesis. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang mungkin kurang jelas, silakan disampaikan pada kolom komentar. Mohon maaf karena ada beberapa suara noise yang masuk. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.